Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya obat yang sangat ampuh setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seseorang itu mengenal agamanya dengan benar, maka dia tahu, oh ini tipu daya syaitan. Nah, walaupun manusia seluruhnya mengajak dia melakukan suatu amalan yang dia tahu Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dan mencontohkan amalan itu, dia tidak akan mau melakukannya. Kenapa? Karena ada ilmu yang membentengi dia dari melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan orang jahil, orang yang tidak berilmu. Nah, kemana angin bertiup, sudah mengarah juga ke situ. Nah, tidak ada pendirian, tidak ada keteguhan. Nah, kemana angin bertiup, maka dia juga mengarah ke sana. Ya, ini orang-orang yang jauh dari tuntunan ilmu. Jauh dari tuntunan ilmu. Nah, maka manfaat dari ilmu jamaah sekalian luar biasa. Keutamaan dari ilmu luar biasa. Oleh karena itu, nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita menuntut ilmu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira tatkala ada orang yang datang untuk menuntut ilmu. Ya, ketika seorang sahabat Zir ibn Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dari tempat yang jauh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, maji abika ya Zir. Nah, untuk apa kamu datang ke sini wahai Zir? Maka beliau mengatakan ibtigha'al ilm. Saya datang ke sini ya Rasulullah adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Disambut dengan penuh kegembiraan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang datang dan hadir ke dalam majelis ilmu, datang untuk menuntut ilmu, membekali dirinya dengan ilmu agama, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu dan tuntunan. Ini adalah orang yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan mereka sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersaksikan akan la ilaha illallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, demikian pula para malaikat juga diikutkan oleh Allah untuk mempersaksikan apa yang Allah persaksikan, yaitu kalimat la ilaha illallah yang dengannya Allah menciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para malaikat, semua malaikat Allah ikutkan untuk mempersaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala persaksikan untuk dirinya. Dan dari kalangan manusia Allah ikutkan untuk mempersaksikan kalimat yang sangat agung ini, yang digandengkan persaksian mereka dengan Allah dan kesaksian para malaikat. Bukan semua manusia, bukan orang-orang yang punya kedudukan di mata manusia, pangkat dan jabatan, orang yang kaya raya dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang diikutkan dari kalangan manusia hanyalah wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu agama. Kalau begitu, orang-orang yang berilmu sangat diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ikutkan mereka itu untuk mempersaksikan sesuatu yang Allah persaksikan, dan persaksian mereka digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Luar biasa keistimewaan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang berilmu, dan tidak akan mungkin seseorang menjadi orang-orang yang berilmu kalau dia tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Kita menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, bertanya kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, itulah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, diberikan kecintaan ke dalam hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, cinta terhadap ilmu, maka dia adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan kecintaan dan perhatian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya terhadap ilmu agama,
diumumkan di mana-mana ada kajian, ayo kita belajar Al-Quran, hadis Nabi SAW. Nah, tapi tidak pernah ada keinginan untuk menghadirinya. Tidak ada keinginan untuk mengetahui urusan agamanya. Ini dikhawatirkan dia adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, kata Nabi SAW, yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agama. Inilah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya tatkala hamba itu diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Dan sekali lagi, tidak akan mungkin seseorang itu paham urusan agamanya kalau dia tidak mempelajari dan menghadiri majelis ilmu dan berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada ilmu agama, cinta kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas kenikmatan yang sangat besar ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.